Ayat 45, ini dia keren. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi gak ada orang yang hidup buat dirinya sendiri. Itu yang mempersatukan. Karena mereka semua hidup buat tujuan yang berbeda. Bukan buat me, myself, and I, just like the rest of the world. Seluruh dunia umumnya secara daging kita punya kecenderungan untuk mau hidup buat diri sendiri. Tapi di momen itu mereka yang dipersatukan oleh Tuhan, yang belajar tentang firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melihat bahkan mengalami mujizat Tuhan. Mereka tuh punya hati yang untuk satu sama lain. Ya, tiap hari ada yang jual sesuatu dan bilang, Pak ini selalu ada yang perlu ya Pak. Berdasarkan keperluan, bukan berdasarkan keinginan, karena keinginan tidak terbatas, gawat. Tapi berdasarkan keperluan, artinya gak ada yang kekurangan saat itu. Di Kisah Rasul 4 Anda bisa baca lagi, gak ada yang kekurangan. Karena semuanya saling memperhatikan sedemikian rupa. Ya. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Artinya apa? Kalau ada komsel, dia komselnya pindah-pindah. Memastikan bahwa semuanya gak ada yang kekurangan. Ya minggu depan di rumah Bapak, ya Pak, aduh jangan di rumah saya Pak, rumah saya kecil sama berantakan. Padahal gak punya rumah dia. Dia tidurnya kalau gak ada satpol di stasiun, di terminal, kalau gak di geruduk atau di kardus. Dia selalu bilang jangan di rumah saya berantakan, padahal gak punya rumah. Jadi zaman itu semuanya bergilir rame-rame, gak ada yang dituntut untuk nyiapin makanan, nyiapin minuman, buka rumahnya. No, kalau ada yang gak bisa beli makan minuman gimana? Kenapa? Setiap kali ngumpul mereka bawa sesuatu justru memberkati rumah itu. Jadi ketika ada yang lihat kayak, hah ini rumah Bapak, cuman sepetak gini, anak 3 pakai motor kemana-mana gimana Pak? Lihat, oh pakai mobil saya aja deh Pak, ada mobil saya tapi bekas sih cuma masih nyala gitu loh. Ya, lu jangan pindah di ruko gue deh, ada yang baru keluar tuh kemarin kafe nggak jadi, tinggal situ deh. Yang bener aja, lihat, itu zaman itu tuh kayak gitu saudara. Kayak utopian dream, kayak sesuatu yang too good to be true, kayak sesuatu yang terlalu indah untuk jadi nyata. But that was the church back then. That was the church. Ya. Mereka mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kalimat ini aneh. Mana ada orang yang makan dengan bulus hati? Emang kenapa sih makan perlu tulus segala? Apa maksudnya? Artinya gak ada persaingan di antara mereka. Hatinya semuanya gak ada udang di balik bakwan, tau gak? Jadi ketika lagi bantuin orang tuh gak punya motivasi yang lain. Gak ada persaingan kayak antara ibu-ibu gereja gitu yang kayak pokoknya besok di rumah kita mesti keluarin, emang dia doang yang punya bakso goreng. Kita juga bisa sediain somai babi misalnya. Nggak mau kalah tuh ibu karena besok di rumah dia mulai tuh cari pinjaman. Enggak, zaman itu nggak ada yang kayak gitu, mental kampungan saingan orang nggak ada. Memang sekarang, dulu nggak ada. Dia makan dengan tulus hati, nggak punya agenda apa-apa. Just loving each other. Ya. Dan dibilang sambil memuji Allah, bukan pujian dan penyembahan, bukan kebaktian kayak gini. Sambil memuji Allah artinya gini loh, dalam komunitas sambil memuji Allah tuh gini. Anda pandang wajah sahabatmu yang membawa engkau ke gereja ini dan membawa engkau masuk dalam persekutuan dan bilang kayak gini, I thank God for you. Gue gak tahu gue di mana kalau nggak ada lo. Thank you udah kenalin gue ke sini. Thank you udah jadi perpanjangan tangan Tuhan buat keluarga gue. I thank God for you, and that was the church. Dan ini yang disebut apa? Ini yang membuat mereka apa? Dan mereka disukai semua orang. Kalimat ini aneh saudara. Karena kalau kita lihat sepanjang sejarah kekristenan yang paling dianiaya. Tapi ada era di mana kita sempat disukai. Perkumpulan ini, keluarga rohani ini sempat disukai semua orang. Kalau sekarang kan kita ibadah serba salah. Ya punya duit, suratnya susah. Kalau kita nggak pernah tuh diangkot gitu sumbangan buat di depan apa Indo Oktober ya kan, kita taruh kotak, nggak pernah tuh. Kita ada duitnya tapi nggak pernah dapat izinnya, susah. Akhirnya di mall kita nyewa kan gitu. Udah nyewa ada mall yang nggak suka sama kita, berusaha bikin nggak nyaman karena ada gereja lain yang lebih gede duitnya, right? Yang mau ngambil tempat kita. Itu kenyataannya begitu. Akhirnya kita ibadah di rumah, digerebek juga udah di rumah. Padahal speakernya di dalam. Kita nggak pernah taruh speaker di luar. Nggak pernah. Dan kita memberkati orang dengan parkiran yang tadinya pada nganggur, minta-minta putar balik, jadi ada duitnya, jadi kaya raya hari itu dia. Nggak pernah ngurusin siapa-siapa. Tapi terus digeruduk mulu.
Ini tapi ada era di mana kita walaupun mereka nggak setuju sama teologi kita. Mereka nggak suka sama agama kita. Mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Tapi ada era di mana keluarga rohani ini, this church sempat disukai semua orang. Dan saya mau bahas ini, saya penasaran apa yang bikin mereka disukai semua orang. Dan gimana caranya kita bisa kayak gitu lagi? Ada amin? Kita kan pengen kayak gitu ya. Persekutuan kita, perkumpulan kita gak jadi eksklusif dan dibikin sebelah sama orang. Kenapa kayak eksklusif nih si panitia sorga kan gitu. Dan dianggapnya kita panitia sorga katanya. Kita memonopoli sorga katanya. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari ditambahin. Nah, saudara mesti tahu kalau baca ayat ini lebih lanjut. Hari pertama 3.000 orang bertobat. Hari kedua 2.000 lagi. Jadi 5.000 dalam 2 hari. Gile. Mau kebaktian di mana coba? Tapi itu dia. Dan ini kita akan belajar. Pertanyaannya gini, emangnya bisa kita kembali disukai semua orang? Emangnya bisa? Yang dianggap eksklusif ini disukai semua orang. Ya, saya akan jawab dengan 2 pertanyaan. Jawab kok pakai pertanyaan, Pak? Ya suka-suka saya yang khotbah. Ya. Pertanyaan pertama, hal paling menyebalkan apa yang masih sering terjadi di mana-mana dan gak ada yang suka? Saya jawab sendiri. Ya kalau pendeta udah nanya pasti jawab sendiri. Kalau nunggu ada yang nanya, kalau ada yang jawab bisa kelar jam berapa kita? Ya dong. Jawabannya adalah apa? Hal yang paling gak disukai seluruh dunia tapi masih sering terjadi namanya diskriminasi. Gak ada yang suka tuh. Tapi sedihnya masih sering terjadi di sana sini termasuk di gereja. Ya, Yakobus curhat. Di Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara, Yakobus adalah seorang gembala, dia mengembalakan jemaat dan dia curhat sama jemaatnya. Dia kasih nasihat gini. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya apa? Jangan diskriminatif. Ya. Karena berarti apa? Ada masalah di jemaatnya dia. Ada berarti diskriminasi di gerejanya. Maka dia ngomong gini, jangan dong. Kalau percaya Yesus, kalau Kristen beneran bukan Kristen prosetan, nggak mestinya kayak gitu. Ya, emang diskriminasi yang kayak gimana sih Pak? Saya nggak ngerti Anda berbicara pakai bahasa dari planet yang lain. Sepertinya, gitu. Ini dia ayat 2 dijelasin diskriminasi kayak gini. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu, jadi kita udah punya kumpulan nih, udah punya keluarga rohani, tiba-tiba ada yang masuk nih, baru masuk nih. Oke, dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, ya pasti biasanya kalau pakai cincin emas kan geter-geter gitu, nah, gitu. Saudara, kan gitu pasti gitu biasanya, right? Agak gini-gini, nggak tahu kenapa itu, mungkin biar bunyi kali, kerincing, no? Ya. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri di sana jauh-jauh, jangan dekat-dekat gue ntar nular miskin lo. Atau duduk di sini nih, di bawah nih, di tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Lihat Yakobus sampai curhat gini sama jemaatnya, gue ngeliat masih kayak gini, come on man. Serius lo, this is the church. Gak mestinya ada kayak gini. Tapi sorry itu saya diskriminasi bahkan masih subur di gereja. Ya berapa banyak kita ngeliat sambutan yang berbeda kepada orang-orang yang dirasa layak dapat penghormatan yang berbeda. Karena dia misal contoh donatur terbesar, dia donatur terbesar gereja ini. Parkir aja diparkirin. Pas datang udah ada karpet, masih ada karpet merah lagi buat dia. Duduk paling depan, di depan bangkunya ada sarungnya, ada namanya dia. Di bordir, ngeri. Bener? Padahal emang gak rohani orangnya. Bisnisnya juga kita gak tahu tapi bahasa Ibraninya kokai. Ini kan yang terjadi. Kenapa Anda ketawa? Bener kan soalnya kan? Di sini saya gak tahu, mudah-mudahan enggak ya. Enggak lah. Jijik banget kalau masih kayak gitu. Hari gini masih kayak gitu. Norak. Tapi itu yang terjadi. Dari zaman Yakobus sudah kayak gitu. Makanya dia bilang jangan dong. Gak kayak gitu mestinya. Karena apa? Dunia ini benci diskriminasi. Jangan sampai ketika mereka datang ke gereja iseng-iseng. Karena di bioskop kan gampang iseng nyempil gitu kan. Pengen lihat nih gereja kayak apa sih. Sebagai mata-mata gitu kan. Ternyata diskriminasi juga. Dari tadi saya ngeliat diskriminasi tuh siapapun yang datang langsung ditawarin duduk di mana kemana. Gak ada yang di kemana-kemanain. Semua sama perlakuannya. Gak ada yang bajunya sompang-camping tiba-tiba Anda salah masuk kayaknya mungkin mau ke WC kali ya. Ke WC tuh sebelah. Enggak mau ke gereja. Kata siapa mau ke WC. Ya. Saudara,
1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. What is the church? What the church looks like. Gereja yang sejati, gereja yang benar. Itu ada buku bagus judulnya Gereja yang Berantakan, Messy Church. Dia bilang gereja yang sungguh-sungguh rohani dan benar itu selalu berantakan. Kenapa? Karena tiap minggu ada yang baru lahir. Ada yang punya anak baru lahir? Berantakan terus kan? Berak, muntah, berantakan terus. Tiba-tiba begini, mesti jemur-jemur perlak. Berantakan rumahnya pasti. Bayangin kalau tiap minggu ada yang baru lahir, pasti gereja yang benar tuh gak pernah rapi. Pasti berantakan. Karena ada yang lahir baru, ada yang lahir baru, ada yang lahir baru. Right? Dan 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2 saya ambil bagian dari hidup Daud. Yang dikatakan gini, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Dia larikan diri dari Saul yang berusaha membunuh dia karena insecure. Saul tahu bahwa Daud akan menggantikan dia jadi raja dan Saul gak mau. Dan Saul berusaha bunuh Daud, Daud kabur ke Adulam, gua Adulam. Dan apa ketika saudara-saudaranya seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Bahasa Betawinya apa? Nyusul. Diikutin, ketika saudara-saudara tahu diikut, oh Daud ke sana, semuanya ke sana. Akhirnya terbentuklah apa? Gereja. Karena gereja selalu dimulai dari satu orang bersama dengan keluarganya dan saudara-saudaranya. Makanya ada lagu itu kan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi. Jadi kalau ada gereja yang dibentuk dari keluarga, ya, terus abis itu berkembang di sini cabangnya, siapa jangan bilang politik dinasti, jangan. Anak kebanyakan berpolitik sih. Itu namanya bagus, semuanya Kristen, semuanya hamba Tuhan, nggak ada yang jadi penjahat. Right? Kita harus berdoa justru biar tetap kompak, walaupun ntar gereja udah pada gede, nggak pada berantem sendiri, kayak yang udah kan gitu. Norak, ngeliatnya juga, bener. Bapak berantem sama anaknya perkara duit, celah. Yang di sorga diinjek-injek, di sini direbutin. Padahal gereja dan pendeta. Norak. Gimana mau jadi kesaksian sama dunia? Ternyata gereja juga gini, kata dunia. Sama aja. Right? Mestinya kan gak gitu. Ya. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya. Ternyata bukan cuma dia dan keluarganya. Ternyata apa? Tuhan kirim jiwa-jiwa. Ya. Yang, perhatiin, yang pertama apa? Setiap orang yang dalam kesukaran. Nah ini, jiwa-jiwa yang problematik. Dikirim. Orang-orang yang punya pergumulan. Ada yang gak punya pergumulan di ruangan ini? Kalau ada angkat tangan, saya jadikan Anda Tuhan dalam hidup saya. Karena cuma Tuhan yang begitu. Kita semua punya pergumulan. Kita gak maha kuasa. Oke? Gak ada yang gak punya pergumulan. Berikutnya apa? Setiap orang yang dikejar-kejar pinjol, lihat, ada di situ. Alkitab itu bukan buku yang kuno, bukan. Dari dulu udah kayak gini. Orang nyari gereja biasanya kalau kena masalah kan. Ada masalah, dikejar-kejar utang, baru ke gereja kan gitu. Nyari Tuhan, bukan nyari pinjaman. Nyari ada yang mau bayarin. Berikutnya apa? Setiap orang yang sakit hati. Saudara, gereja kami sempat dituduh sebagai gereja barisan sakit hati. Makanya sampai ada lagu itu diciptain. Ya, apa lagu apa? Saya jadi lupa lagu apa ya. Pokoknya ntar saya ingat, oke. Dituduhnya sebagai gini, ini gereja orang-orang yang kepahitan. Right? Oh nih, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Pernah dengar lagu itu? Serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Kenapa ada lagu itu? Karena isinya orang-orang yang sakit hati. Dan lebih sakit hati lagi, kita dituduh barisan sakit hati. Lah, emang bener, tapi bukan kita yang bikin ini pada sakit hati, lu yang bikin sakit hati. Ini korban-korban lu, makanya pada kemari. Bukan kita yang bikin mereka sakit hati, bikin mereka kepala. Oh emang bener tuh gereja itu, pendeta itu ngaco. Kita gak pernah ngomong gitu. Kita justru bilang jangan nyerah. Karena church is God's plan A and he need no plan B. Gereja itu rencanaannya Tuhan dan Tuhan gak pernah perlu rencana B. Rencana yang gak pernah gagal. Kita justru yakinkan jangan nyerah sama gereja. Jangan kalau ngeliat pendeta, ada pendeta yang bikin kasus nggak semuanya kayak gitu. Jangan nyerah, nggak semua pendeta kayak gitu kok. Justru kita yang berupaya untuk membuat mereka tetap percaya untuk berkeluarga rohani walaupun pengalamannya buruk. Ya, mayoritas kita pernah kecewa, pernah kepahitan sama gereja, pernah terluka. Pasti pernah. Tapi apa Tuhan justru ngumpulin orang-orang ini.
yang punya banyak pergumulan, yang dikejar piutang, yang sakit hati, maka Daud dibilang menjadi pemimpin mereka. Wow. Daud diuji dulu sebelum memimpin bangsa yang besar, dia diuji dipercayakan jiwa-jiwa yang seperti ini, dan Tuhan pengen lihat. Ya, bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kalau Daud nggak bisa mimpin, nggak bisa gembalain 400 orang dengan benar, 400 dan keluarga-keluarga dan saudaranya, dia nggak layak mimpin Israel. Tapi itu ujiannya. Bayangin, Daud lagi dikejar mau dibunuh, dia juga punya pergumulan. Tapi Tuhan ketemukan dengan orang-orang yang punya pergumulan juga, yang sama-sama memerlukan Tuhan. And that was the church. Nggak ada yang sempurna. Maka saya paling sebel kalau saya tanya sama orang, apa kabar bu? Jawabannya nggak nyambung. Oh puji Tuhan pak, haleluya, glory. Apa sih? Apa kabar tuh jawabannya baik apa enggak gitu loh. Nggak nyambung. Kayak orang pas tanyain, udah makan belum? Jawabannya gampang. Apa sih? Gampang tuh artinya gini loh. Sebenarnya pengen dan belum, tapi nggak enak. Pasti tawarin makan, kalau dia jawab gampang langsung lu kasih. Nggak usah banyak baca. Sebenarnya dia pengen cuman nggak enak. Udah makan apa belum? Jawabannya gampang. Tulalit. Ya sama kan di gereja suka gitu, suka tulalit. Teman saya sempat bercanda sama saya, gue ajarin lu khotbah yang paling pendek. Dia bilang, pas mau khotbah bilang gini, saudara apa kabar saudara? Biasa jawabannya apa? Ayo, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin bohong di gereja? Gue tanya. Ya, dan dia bilang kalau jawabannya seperti standarnya luar biasa. Lu bilang gini, mari kita berdoa. Nggak usah khotbah, orang udah luar biasa mau diapain lagi gue tanya. Hah? Bener gak? Siapa yang ngajarin bohong di gereja? Hah? Cuma kalau kita jawab dengan jujur kan bingung juga. Misalnya ya di depan Nikon itu, apa kabar saudara? Tiba-tiba jawaban depan katro ada yang teriak, itu kan bingung juga dia. Lupa dia bisa lah gue apa kan gitu. Karena jujur banget, emang boye kan gitu. Emang boye sejujur itu di gereja? Emang boleh pura-pura? Nggak boleh. Right? Tapi ini kenyataannya saudara, kita nggak tahu kenapa. Nggak tahu dari mana pertama ini berasal. Ketika orang ke gereja tuh nunggu sempurna dulu. At least kelihatan sempurna lah. Siapa sih yang ngajarin? Nggak ada. Dari dulu gereja dari awal kayak gini. Isinya orang-orang biasa dengan semua pergumulannya. Tapi ada penerimaan yang unik di gereja. Nggak ada diskriminasi. Saudara, kenapa sih kita memiliki kecenderungan untuk melakukan diskriminasi? Karena ini kalau saya bicara gini, saya nggak bicarain orang lain, tapi bicara diri saya sendiri. Saya juga punya kecenderungan yang busuk ini. Kenapa sih kita memiliki kecenderungan untuk melakukan diskriminasi? Dan saya jawab sendiri seperti biasanya, hanya jawab sendiri ya. Karena kita gagal melihat sesama manusia sebagai promise, sebagai janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang banyak utang, yang punya masalah, dan yang sakit hati. Saudara, kalau ada 400 tiba-tiba ngantri di depan dengan semua tagihan, nganggur, kira-kira disuruh masuk, tiba-tiba ada tulisan welcome home, kagak. Oh cari gereja yang lain, ada gereja lain kok di mall ini. Coba cari yang, enggak, ya kan pasti gitu kalau kita tahu. Kenapa kita diskriminasi? Karena kita gagal melihat sesama manusia sebagai promise, tapi kita cenderung melihat mereka sebagai antara dua, antara problem atau prospek. Shame on me. Shame on you. Shame on us jika itu yang terus terjadi. Saudara, dunia ini benci diskriminasi dan kita masih melakukannya. Dan kita bermimpi mau memenangkan mereka. You kidding me? Bercanda ya? Ya mestinya gak ada diskriminasi, ada men. Mesti kita berupaya sekuat tenaga kita menyingkirkan kebiasaan buruk ini. Nah pertanyaan kedua dan yang terakhir. Hal paling menyenangkan apa yang diharapkan selalu ada tapi sulit untuk dicapai? Yang semua orang suka. Apapun agamanya semuanya suka. Saya jawab sendiri ya. Boleh ya? Ya boleh lah. Waktu udah mau habis lagian ya kan. Unity namanya. Persatuan. Benar ya? Semua suka persatuan. Mudah gak bersatu? Oh setengah mati. Yang udah married angkat tangan boleh? Berdua aja susah apalagi ber-400 coba gue tanya. Berdua aja susah. Oke udah belasan tahun masih aja berantem kan gitu. Susah. Apa kabar kita bergereja ber-400, ber-5.000 misalnya kayak jemaat mula-mula. Sudah pernah pikir gak? Tapi ini yang dunia suka.
Dan ini sampai diambil sama komunisme karena suka unity-nya. Unity itu dirindukan, dan saudara mesti ngerti unity itu powerful. Saya akan kasih lihat, coba lihat kita ke Filipi 2 ayat 2 sampai 11. Waktu saya mana sih? Mana dia? Ada nggak? Karena suka ada yang kayak tinju gitu bawa-bawa gini. Ayat 2 dari Filipi 2, Rasul Paulus bilang ini, dia curhat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini yang paling gue suka. Upayakan ini. Kalau mau bikin gue bahagia, kalau pengen bikin gue bangga, oke? Nggak usah kasih sumbangan-sumbangan yang aneh-aneh. Apa? Hendaklah kalian semua nih sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. That's what I like. Itu yang paling gue pengen, lu jangan pada berantem deh. Itu aja deh. Ya, ada orang tua dari anak yang lebih dari satu. Ada? Anda punya anak lebih dari satu. Ya kan, gitu yang kita pengen kan? Nggak usah yang aneh-aneh lah, nggak usah beliin pop macam-macam, bapak juga udah punya kan gitu. Ya, jangan berantem aja, udah itu aja. Jangan berantem deh, kompak gitu, bisa nggak? Itu aja udah seneng Pak, benar gak? Permintaan kita sederhana kok, nggak rumit. Dan Rasul Paulus bilang gitu. Ya, gimana caranya? Ini dia, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan ada yang saing-saingan, banci tampil, norak. Ya, sebaliknya ini yang mesti dilakukan. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalimat ini menarik. Dia bilang apa? Unity requires humility. Persatuan membutuhkan kerendahan hati. Orang yang sombong gak bakal ngerasa perlu orang lain. Makanya gak bisa, berkomunitas gak bisa. Dia pengen sendirian, nah lelet loh, biasa gitu mentalnya. Karena berasa si paling cepet, si paling paham, si paling bener, si paling hebat. Saudara, what humility means? Humility means knowing your place. Tahu diri, kita ini orang berdosa yang dianugerahi Tuhan. Kita ini orang bermasalah yang ditolong sama Tuhan. Makanya ketika lihat ada yang bermasalah, kita gak bisa tinggal diam. Karena tahu rasanya ditolong Tuhan. Dan rindu orang ini juga bisa ngerasain ditolong Tuhan lewat siapa? Lewat kita. Ya. Ayat 5 sampai 11, hendaklah kamu dalam community, hidupmu bersama dalam sebagai keluarga Kristus, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah gak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, ketika Anda masuk gereja, ruang gereja atau kebaktian gini, Anda bukan lagi CEO. Anda bukan lagi, anggap Anda menteri deh kebaktian di sini misalnya contoh. Anda bukan siapa-siapa, kita ini orang berdosa yang dianugerahi Tuhan. Di sini gak ada perbedaan itu. Semuanya disingkirkan, taruh di rumah. Kayak Yesus mengesampingkan kesetaraannya dengan Allah, hanya apa? To commune with you and me. Hanya untuk bisa untuk bisa ada di antara kita. Bahkan mewakili kita untuk mati di kayu salib. Ya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatiin kata-kata ini, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. We learn humility from Christ himself. Kita belajar kerendahan hati dari Yesus sendiri. Yang punya segala hal untuk dibanggakan. Tuhan jadi manusia kok, tapi dia singkirin semua itu. Untuk menjadi sama seperti Anda dan saya. Bahkan mati untuk kita. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ada yang di atas bumi, ada yang di bawah bumi, dan apa? Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa yang rindu bahwa semua orang di muka bumi suatu saat nanti bisa berlutut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada yang rindu? Dan how we do that? Gimana itu bisa terjadi? Di konteks ini, by loving each other well. Ini kan, dunia bisa percaya sama Yesus gara-gara kita. Karena kita sehati sepikir satu tujuan. Gak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Karena kita dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari diri saya. Dan itu yang buat orang tuh pada datang satu persatu. Itu kemarin acara apaan tuh kok heboh banget. Oh, ulang tahun anak gua, itu keluarga lu rame banget. Enggak, itu gereja. Hah, itu gereja lo?
Kalian gak ada hubungan saudara? Enggak ada. Kok kayak mereka kayak ngerayain anaknya sendiri. Kayak ngerayain saudaranya sendiri. Itu gereja serius. Seru banget. Gue minggu depan boleh ikut gak? Tapi minggu depan gak tahu ada yang ulang tahun gak ya? Enggak, karena kalian tuh serius lu gereja berapa lama emang? Ya 2 bulan lah. Hah? 2 bulan udah kayak keluarga gitu. Gue 20 tahun aja gak pernah dipestain kayak gitu. Gue sama keluarga gue aja gak pernah kayak gitu. Kok lu bisa sih? Gue boleh gak ikut? Apa-apa ikut aja, lihat-lihat dulu aja. Tapi gue bukan Kristen ya, lihat-lihat dulu aja. Siapa tau cocok ya kan? Siapa tau nyaman ya kan? Ya dong, kan login atau logout urusan Anda kan? Bukan kita gak pernah kristenisasi kok, gak pernah. Cuman apa, unity is magnetic karena semua orang suka unity. Semua orang benci diskriminasi. Makanya apa, Yesus berdoa ketika di Taman Getsemani sebelum naik ke kayu salib. Siapa yang tahu bahwa Yesus doanya ada 2? Atau ada yang baru tahu? Emang ada yang lain? Doa yang pertama kita udah tahu. Jikalau boleh cawani lalu daripadaku. Bener ya? Tapi apa, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Tapi percaya atau enggak, dia ada berdoa sesuatu yang lain sebelum dia naik ke kayu salib. Ini dia. Yohanes 17 ayat 20-23. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Biar berasa udah mau selesai gitu loh. Ya, gawat nih jemaat kayak aduh gimana nih jam segini gitu. Right. Sorry saya terlalu emosional. Ini karena sekali lagi every single one of us pernah terluka sama gereja. Right? Including me. Oke. Okay? Tapi Tuhan terus yakinkan saya to give the church another chance. Ya. Kenapa Tuhan pernah bilang gini? Lu gak bisa mengaku, mengasihi dan menghormati saya sang kepala, tapi membenci tubuhnya. Dia bilang gitu. Wow. Hard, kenapa tubuhnya gak sempurna? Kata Tuhan Yesus, of course, and you are part of it. Sama gak sempurna sama kayak lu. Ya. Dan ini yang Yesus doakan ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan hanya untuk para murid, kata Yesus saya berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus berdoa buat siapa di Taman Getsemani? Untuk Anda dan saya. Yang jadi percaya sama Yesus karena pemberitaan para murid. Bahkan Yesus berdoa di Getsemani untuk Anda dan saya. Dia gak mikirin dirinya sendiri. Ketika mau naik kayu salib dia bilang, kalau boleh cawani lalu. Karena saya harus untuk sementara waktu berpisah denganmu Tuhan Bapakku di surga. But I will do this for them. Berarti dulu, jangan tepuk tangan dulu belum nanti dikasih tahu kapan tepuk tangan. Aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini doanya, supaya mereka semua jadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Tujuannya apa? Supaya dunia percaya. Lihat. Anda pikir dunia bisa percaya gara-gara kemampuanmu berargumen, right? Anda cari bahan-bahan debat kan? No. Dunia bisa percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa di sorga. Because our unity, our love for and to each other. Maka Yesus berdoa biar kita bisa jadi satu. Lanjut lagi ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Saudara, setiap kita diberikan berbagai talenta, berbagai karunia, berbagai kesempatan. Ada yang diizinkan sukses, diizinkan jadi orang terkenal, diizinkan macam-macam, diizinkan kaya, diizinkan macam-macam. Tuhan memberikan kemuliaan itu. Tujuannya buat apa? Supaya mereka jadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Jadi tujuannya apa? To serve. Semua yang Tuhan percayakan, yang lebih dari yang lain bukan untuk menonjolkan diri. Bukan untuk, oh gue lebih dari lo dong. No. To serve, semakin banyak yang dipercayakan, semakin banyak tanggung jawabnya. Kita harus melayani lebih banyak lagi. Supaya apa? Mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka, engkau dalam aku. Supaya mereka sempurna, benar-benar menjadi satu. Tujuannya apa? Agar dunia tahu, yang pertama bahwa engkau telah mengutus aku, dan yang kedua apa? Agar dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, ini dia kuncinya. Singkirkan, perangi diskriminasi dan kerjakan sungguh-sungguh, upayakan sungguh-sungguh unity.
And this is how we won the world. Dan gini cara kita memenangkan dunia ini. By loving each other well. Jadi apa? Silakan lihat kanan atau kiri dulu, pilih satu, tatap matanya. Ayo nurut, saya pendeta yang ngomong nih, ayo nurut cepat. Tatap matanya dan bilang gini, I need you. Ya kalau bukan pasangan pasti awkward. Nggak apa-apa. Ya, tatap matanya. Ini sendirian bingung juga. Pokoknya tatap matanya, oke? I need you, oke? Tapi jangan GR bilang gitu. Jangan GR loh, tapi jangan GR, oke? You need me too. Right? Terus silakan menoleh ke pilihan kedua. Jadi jangan bersinggung yang kenapa gue kedua, kenapa nggak pertama. Nggak usah baper, oke? Sama aja. Oke, nengok ke sebelahnya satu lagi yang lain. Cari, tatap matanya dan bilang sama. I need you. Tapi jangan GR. You need me too. Kenapa saya lakukan ini? Karena gini, unity akan diupayakan sama mereka yang sadar bahwa mereka nggak bisa sendiri, nggak baik sendiri. Dan yang akan diupayakan oleh mereka yang bersyukur bahwa kita tidak perlu sendiri. Right? Yuk berdoa bentar yuk. Dan kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Yakinkan kami untuk bukan cuma sekedar ke gereja tapi sungguh-sungguh bergereja.